Halo semuanya, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu metode yang sangat populer di dunia bisnis dan manajemen, yaitu benchmarking. Ini sangat populer, kita semua pasti sudah pernah mendengar benchmark, benchmark, benchmark. Nah, tapi walaupun ini sudah sangat umum, kita tetap akan membahasnya karena pasti banyak manfaat dari sesi ini. Kita akan mengetahui apa sih sebenarnya benchmarking itu, situasi apa di mana kita cocok untuk menggunakan benchmarking, bagaimana cara melakukan benchmarking yang benar, dan apa pro cons dari penggunaan benchmarking itu. Let's go! Jadi benchmarking itu merupakan suatu metode perbandingan secara sistematis gitu ya mengenai proses dan performance yang ada di organisasi dibandingkan dengan proses dan performance yang ada di organisasi yang lain gitu ya. Pada umumnya pengertiannya adalah seperti itu, walaupun sebenarnya realnya tidak harus demikian gitu ya. Intinya benchmarking ini adalah perbandingan gitu ya, bisa dari sisi proses, bisa dari sisi performance. Nah, tujuan dari benchmarking ini sendiri adalah untuk menemukan gap sebenarnya gitu ya, mengenai apa yang ada di best practice dengan present performance atau present condition dari proses yang ada di organisasi. Sehingga kita pada akhirnya bisa menetapkan standar baru atau mengimprove gitu ya, apa yang ada di dalam organisasi kita. Nah, dalam hal ini, benchmarking ini bermanfaat untuk membantu dalam mengelola kinerja perusahaan. Benchmarking sendiri sebenarnya ada beberapa macam gitu ya, nggak cuma harus membandingkan kita dengan kompetitor dan segala macam, ya nggak cuma itu. Ada beberapa tipe benchmarking. Yang pertama, historical benchmark gitu ya. Kita sebenarnya bisa membandingkan proses atau kinerja perusahaan kita di saat sekarang ini dengan kinerja dari perusahaan kita di masa lalu gitu ya. Jadi misalnya tahun ini kita bandingkan dalam beberapa tahun terakhir itu prestasi terbaik kita itu berapa. Nah, kita bandingkan dengan sana. Itu namanya benchmark, historical benchmark gitu. Itu masuk dalam kategori benchmarking. Nah, yang kedua, kita juga mengetahui adanya internal benchmarking. Nah, internal benchmarking ini adalah membandingkan kinerja satu divisi atau departemen gitu ya, yang ada dalam organisasi kita dibandingkan dengan divisi atau departemen yang lain. Misalnya mereka memiliki indikator kinerja yang hampir menyerupai atau sama gitu ya, kita bandingkan tapi semuanya masih di dalam lingkup organisasi kita. Itu adalah internal benchmarking. Yang ketiga, kita juga mengenal adanya competitive benchmark. Nah, ini adalah yang biasanya kita ketahui, yaitu kita membandingkan kinerja kita dengan kompetitor, gitu ya. Misalnya kita bergerak di bidang energi, kita bandingkan kinerja kita dengan kompetitor lain yang bergerak di bidang energi yang menyasar pasar yang sama, gitu ya. Yang keempat, kita juga mengenal adanya functional benchmarking, gitu ya, yaitu kita membandingkan kinerja kita, gitu ya, dengan kinerja industri, gitu ya, kinerja rata-rata industri. Ini adalah yang disebut sebagai functional benchmarking. Yang terakhir, kita mengenal adanya generic benchmark. Nah, ini kita membandingkan dengan overall best practice. Benchmarking ini cocok kita gunakan ketika kita ingin menjawab satu, misalnya seberapa bagus sebenarnya kinerja perusahaan saat ini. Ini kan suatu hal yang relatif gitu ya, kita sudah mengukurnya dan segala macamnya, tapi bagus atau enggaknya itu dibandingkan apa? Dibandingkan historical, dibandingkan kompetitor, dibandingkan industri, atau best practice. Itu adalah pembandingnya. Itu jadi untuk menjawab seberapa bagus sebenarnya kinerja kita. Yang kedua, kita cocok menggunakan benchmarking itu ketika kita ingin mengetahui bagaimana kompetitor menjalankan bisnisnya. Misalnya kita sudah tahu bahwa mereka lebih bagus gitu ya. Kita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya mereka menjalankan bisnisnya. Kita ingin tahu proses di dalamnya. Nah, itu cocok kita menggunakan benchmarking. Nah, selanjutnya, pada umumnya benchmarking ini dilakukan dengan membandingkan organisasi dengan rata-rata populasi benchmark gitu ya, sehingga diketahui posisi kita itu di tengah-tengah di antara pemain yang bergerak di bidang yang sama itu seperti apa. Apakah kita lag behind, atau kita unggul, leading, atau kita di tengah-tengah gitu ya, average, dan segala macamnya. Posisi strategis kita akan kelihatan di situ. Nah, yang terakhir, pada umumnya benchmarking ini juga bisa digunakan ketika kita ingin menjawab pertanyaan what to improve gitu ya, apa sebenarnya yang perlu diimprove di organisasi kita. Tapi benchmarking ini nggak cocok kalau misalnya akan menjawab how to improve. Jadi nggak gitu. Ini untuk menemukan apa sebenarnya yang bisa diimprove, bukan how to improve.
Yang pertama, kita bisa mendefinisikan terlebih dahulu dengan jelas apa sebenarnya yang mau di benchmark gitu. Nggak semuanya harus kita benchmark gitu ya. Jadi kita tentukan dulu sebenarnya apa sih yang mau di benchmark, misalnya kinerja, ukuran apa sebenarnya yang mau di benchmark gitu ya. Nah, yang kedua, kita definisikan juga secara jelas gitu ya. Measurement gitu ya. Measurement method kita itu mau seperti apa. Misalnya satu indikator gitu ya. Satu indikator itu kita bisa melakukan pengukurannya bermacam cara gitu ya. Misalnya dengan survei, atau dengan data sekunder, atau dengan observasi, dan segala macamnya. Nah, di tahap kedua ini kita harus jelas gitu ya, setelah tahu apa yang mau di benchmark, kita tentukan bagaimana sih sebenarnya mengukurnya, dan itu harus konsisten. Misalnya kita akan menggunakan competitive benchmark. Kita mengukur perusahaan kita dengan metode A, gitu. Kita juga harus menerapkan metode A ini untuk mengukur kompetitor kita. Gitu. Karena kalau metodenya berbeda, pasti hasilnya berbeda. Demikian juga dengan historical benchmark. Kinerja tahun lalu, metodenya seperti ini, tahun ini pun kita juga harus mengukurnya seperti itu agar bisa dibandingkan. Nah, konsistensi ini penting gitu ya, karena satu hal yang sama ketika kita menggunakan metode yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Langkah ketiga, kita biasanya menentukan organisasi atau peer yang akan diacu untuk benchmarking. Nah, ini idealnya organisasi ini adalah yang perform lebih baik atau paling nggak sama dengan kita gitu ya. Jangan kita melakukan benchmarking di perusahaan yang kinerjanya lebih jelek gitu ya. What for gitu, buat apa gitu ya. Paling nanti ujung-ujungnya hanya akan membuat kita menjadi oke, kita masih lebih baik dan segala macamnya. Hal seperti itu nggak diperlukan karena nggak memicu improvement gitu ya. Nah, menentukan organisasi yang menjadi target benchmark ini agak sulit gitu ya, karena masing-masing perusahaan itu memiliki konteks dan karakteristik khusus yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh misalnya, membandingkan indikator kinerja berupa reliable delivery gitu ya, itu susah gitu ya. Indikatornya gampang, reliable delivery gitu ya. Tapi masing-masing perusahaan ini kan memiliki kompleksitas produk yang berbeda-beda. Misalnya, satu perusahaan hanya memiliki 2 produk gitu ya. Dia reliable delivery-nya nilainya 75% gitu. Kalau misalnya kita saat ini memiliki 10 varian produk gitu ya, reliable delivery kita 70%, apakah bisa itu dibandingkan 70% versus 75%. Mereka punya 2 produk, kita punya 10 produk. Nah, ini juga agak-agak tricky. Biasanya kita membandingkan ke perusahaan yang memiliki konteks dan karakteristik yang menyerupai perusahaan kita. Keempat, setelah itu semua dilakukan, kita bisa menyusun laporan benchmark. Biasanya disajikan ada beberapa grafik, kemudian ada average-nya, nah posisi kita seperti apa gitu ya. Misalnya kita ada 2 vektor yang akan diukur gitu ya, dari sisi misalnya performance, dari sisi yang lainnya, dimensi yang lain. Kemudian kita bisa plot gitu ya, posisi pemain lain itu di mana, posisi kita di mana. Kita tahu secara komparatif itu kita posisinya perusahaan ada di mana. Itu tadi adalah penjelasan mengenai benchmarking gitu ya. Jadi meskipun ini sudah common, dari pengalaman saya banyak yang belum memahami dengan benar gitu ya. Apa sebenarnya benchmarking, bagaimana cara melakukannya, konteks apa benchmarking yang pas digunakan dan segala macamnya. Jadi benchmarking ini bukan merupakan proses yang straightforward gitu ya. Banyak perusahaan atau konsultan itu tidak menggunakan tools yang sesuai gitu ya. Sehingga hasilnya itu sia-sia. Di sisi lain biasanya ketika perusahaan itu melakukan benchmark gitu ya, manajemen tim ataupun players ataupun employee yang ada di satu organisasi itu akan bilang bahwa oh, organisasi kita berbeda dengan yang lainnya, kita memiliki konteks tertentu. Nah, itu biasanya akan membuat upaya benchmarking yang sudah dilakukan sedemikian banyak seperti itu menjadi sia-sia juga. Nah, solusi terhadap hal tersebut biasanya adalah benchmarking ini harus disertai dengan explanatory factors gitu ya, sehingga benchmarking ini tidak hanya menjelaskan data komparatif gitu ya. Misalnya kita 70%, mereka 75%, dan berhenti di situ. Enggak, jangan sampai di situ. Tapi kita juga harus bisa menjelaskan faktornya. Why? Kenapa kita 70%? Kenapa mereka 75%? Nah, itu why-nya itu explanatory factor itu harus dikaji juga di satu rangkaian metode benchmarking yang tepat. Kurang lebih seperti itu mengenai benchmarking. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi hal yang bermanfaat. Bye.